Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Resapi bersama dengan Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Kali ini kita diajak untuk merenungkan tentang apa itu kemalasan. Malas memang sepertinya sebuah kesalahan ringan saja. Orang yang malas kan nggak terlalu merugikan orang lain gitu ya, kecuali dirinya sendiri. Orang yang malas itu tidak terlalu menyakiti orang lain seperti membunuh, mencuri, mengkhianati. Kan orang malas ya tidak mengganggu gitu, tidak terlalu mengganggu orang lain. Tapi walaupun demikian, kemalasan itu disebut oleh bapak-bapak gereja kita dulu, itu antara lain oleh Santo Thomas Aquinas, misalnya seorang teolog abad ke-13 yang besar, yang membuat daftar 7 dosa yang tidak terampuni. Itu kemalasan menjadi salah satu dosa yang mematikan. Kenapa? Kemalasan dapat membuat orang gagal memaksimalkan potensi dirinya sendiri. Dalam perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14 sampai 30, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap orang diberi talenta. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Nah, orang yang malas itu seperti hamba yang ketiga, yang tidak melakukan apa-apa untuk talenta yang diberikan oleh Tuhan. Yang berkata begini, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Hamba yang merasa bahwa talenta itu adalah beban, dikuasai oleh ketakutan dan kemalasan untuk tidak melakukan apa-apa, yang mengembalikan begitu saja tanpa berupaya untuk mengembangkan talentanya. Saudara-saudara, malas itu bersifat buruk, karena orang yang malas itu orang yang nggak punya keinginan apa-apa, nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi, nggak punya keinginan apa-apa. Kalau bahasa Sunda bilang teboga kahayang, nggak mau apa-apa, gitu aja gitu ya, malas saja. Orang yang malas itu mudah menyerah, ceroboh gitu ya, melakukan sesuatu asal aja. Kalaupun terpaksa melakukan sesuatu ya sekedar melakukan sesuatu tanpa semangat. Sembrono. Orang yang malas itu orang yang menunda-nunda pekerjaan ya, ntar lagi, besok saja, nanti saja. Orang yang jorok ya, yang hidupnya tidak disiplin, hidupnya tidak rapi, hidupnya tidak bersih karena malas ya, karena tidak mau melakukan apa-apa. Saudara, ada orang yang berkata begini, kemalasan itu bisa membuat orang kreatif katanya. Jadi bisa membuat orang menciptakan alat. Orang malas berjalan, lalu bikin kendaraan supaya dia bisa berjalan.
Orang malas ngangkat-ngangkat barang-barang bawaan yang berat, lalu bikin alat supaya memperingan pekerjaannya. Orang malas mencatat, lalu bikin alat untuk merekam, sehingga rekamannya itu bisa diubah menjadi catatan oleh alat. Ajaran itu menurut saya salah, keliru. Sebab orang yang menciptakan alat sebenarnya bukan orang yang malas, tapi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berupaya untuk melakukan pekerjaannya tetapi bisa lebih cepat dan lebih efisien, bisa menghemat tenaganya supaya dia bisa melakukan hal yang lain, supaya dia bisa melakukan pekerjaan yang lain. Jadi bukan orang yang malas. Orang yang malas tidak akan menciptakan apa-apa. Orang yang malas malah bisa seperti orang yang menghadapi ujian, malas belajar, lalu melakukan kecurangan. Orang yang malas itu adalah orang yang mau enaknya, tapi tidak mau susahnya. Orang yang malas itu orang yang minta-minta, ya, minta-minta saja tanpa mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau bahkan membagikan sesuatu. Saudara, kemalasan berkaitan dengan ketiadaan semangat hidup. Ketiadaan semangat untuk merayakan hidup sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Yang ada hanya memandang hidup itu sebagai beban, penuh kepedihan, penuh keluh kesah, penuh kebosanan. Dan karena itu, kemalasan hanya bisa diatasi dengan semangat untuk merayakan kehidupan dengan penuh sukacita. Ya, semangat untuk melihat bahwa Tuhan telah memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kehidupan yang indah, dan kita ingin mengisi kehidupan yang indah itu dengan berkarya, dengan melakukan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Kemalasan bisa dilawan dengan citra diri bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan berdasarkan gambar Allah, Allah yang bekerja, maka kita dipanggil untuk mewujudkan citra Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bekerja. Orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan semangat dalam menjalani kehidupannya, tidak sama sekali tergantung dengan keadaannya. Mungkin hidupnya sulit, mungkin banyak pergumulan, tapi kalau penuh dengan semangat untuk merayakan kehidupan sebagai anugerah Tuhan, maka segala kesulitan, segala pergumulan itu menjadi tantangan bagi dia untuk melahirkan satu karya yang penuh dengan kreativitas. Sebaliknya, sekalipun mungkin hidup seseorang penuh kemudahan, penuh kelimpahan, ya, penuh dengan berkat-berkat, tapi kalau tidak ada semangat, kalau dikuasai oleh kemalasan, maka hidup menjadi penuh dengan kebosanan, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kebosanan, menganggap bahwa sesuatu itu tidak ada berarti, tidak ada yang perlu dirayakan dengan kegembiraan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang menunjukkan kepada kita bahwa hidup harus kita jalani dengan semangat, karena semangat itu bisa melawan kemalasan. Mari kita simak syair lagu ini, dan kalau ibu bapak bisa menyanyikannya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang susah. Tapi semangat yang patah keringkan tulang,
hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh belajar tentang firman-Mu yang menolong kami untuk melihat bahwa kemalasan adalah dosa yang mematikan kehidupan kami, yang membuat hidup kami suram tanpa keceriaan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, karuniakanlah kepada kami hati yang penuh semangat, yang melihat kehidupan ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berkarya, melakukan hal-hal yang baik untuk diri kami dan juga untuk sesama kami, untuk melakukan sesuatu yang indah yang mengisi kehidupan kami dengan penuh keceriaan. Kiranya renungan kami pada pagi ini dapat mendorong kami untuk senantiasa mengisi hari-hari kami dengan karya-karya indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Resapi berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.